Industri maritim kini berkembang pesat. Dulu pengiriman melalui jalur laut membutuhkan waktu yang lama dan proses dokumentasi yang rumit. Kapal harus menunggu untuk sandar, dokumentasi dicatat secara manual, dan kontainer yang dilacak dengan cara yang sangat konvensional. Kini, proses tersebut bisa berjalan lebih cepat dan efisien serta terorganisir berkat adanya penerapan IoT atau Internet of Things. Di sektor maritim, tidak hanya digunakan di atas kapal tapi juga digunakan di pelabuhan. Mulai dari sensor crane, kendaraan otonom hingga sistem analitik berbasis kecerdasan buatan yang mengolah seluruh proses bongkar muat secara real time. Dan menurut saya contoh yang paling menarik ada di Timur Tengah. Perkenalkan, nama saya Muzaki dari Teknik Sistem Perkapalan. Saya pribadi cukup tertarik membahas topik ini karena ada satu pelabuhan yang berhasil mengubah dirinya dari sistem yang dulunya serba manual menjadi salah satu sistem paling otomatis di dunia. Pelabuhan tersebut adalah Jebel Ali Port milik DP World di Dubai. Yang buat saya penasaran, transformasi ini tidak berjalan secara instan. Ada proses bertahap yang sistematis di baliknya, dan itu saya akan ungkap di video ini satu persatu. Sebelum masuk ke proses transformasinya, saya akan menjelaskan dulu apa itu DP World. Perusahaan ini awalnya berkembang dari otoritas pelabuhan lokal di Dubai sampai menjadi salah satu operator pelabuhan terbesar di dunia dengan jaringan lebih dari 80 terminal yang disebar berbagai dunia. Dari Timur Tengah, Asia, Eropa, bahkan Afrika dan Amerika. Tapi bisnis ini tidak berhenti di dermaga dan keren saja. DP World juga merambah ke pergudangan, kawasan ekonomi khusus, bahkan punya platform digital untuk perdagangannya mereka sendiri bernama SeaRates.com. Dan dari semua yang mereka miliki, Jebel Ali Port adalah salah satu yang paling strategis, di mana lokasinya hanya sekitar 35 km dari pusat kota Dubai. Dan di dalamnya ada kontainer Terminal 3 atau yang biasa disingkat dengan CT3 yang berada di kawasan Jebel Ali Free Zone. Skalanya benar-benar besar, dan di mana terminal ini menangani lebih dari 14 juta kontainer setiap tahunnya. Kalau dibayangkan, kapal kontainer yang sandar di sini panjangnya 400 meter, membawa hampir 20.000 kontainer ukuran 40 feet, dipandu dengan tugboat menuju dermaga, lalu dibongkar oleh quay crane raksasa setinggi 450 feet dengan bobot sekitar lebih dari 2000 ton. Setelah dibongkar, puluhan terminal traktor mengangkut kontainer itu ke automated stacking crane atau ke sistem penyimpanan canggih bernama box bay yang bisa menyusun kontainer dalam rak baja sampai ke 11 tingkat atas. Tapi sebelum mencapai titik itu, DP World menghadapi beberapa masalah klasik yang dialami oleh pelabuhan besar lainnya. Pertama, keterbatasan visibilitas data, di mana pelanggan dan operator tidak bisa memantau posisi kontainer secara real time. Jadi proses pelacakan menjadi lambat dan rawan kesalahan. Kedua, keterbatasan kapasitas dan keselamatan manusia. Pada skala belasan juta kontainer per tahun yang mengandalkan tenaga manusia sepenuhnya untuk mengoperasikan crane secara manual itu sangat tidak efisien, dan operator harus naik turun ke belasan meter untuk mengoperasikan crane tersebut. Ketiga, fragmentasi sistem, di mana unit kerja seperti crane, kendaraan depo, dan billing awalnya berjalan dengan sistem yang terpisah. Jadi sering ada selisih data antar unit. Keempat, tekanan kompetisi. Pelabuhan di kawasan lain seperti di Hamad Port di Qatar juga agresif mendorong digitalisasi dan otomatisasi untuk meningkatkan throughput, akurasi dan kecepatan layanan. Jadi DP World harus berinovasi kalau tetap mau menjadi gateway perdagangan terdepan di kawasan Timur Tengah. Bahkan sebuah laporan dari McKinsey pernah menyoroti bahwa industri pelabuhan secara umum masih kekurangan kumpulan data yang terstruktur dan transparan yang membatasi kemampuan operator untuk melacak dan bertukar data secara efisien. Nah,
Untuk membongkar bagaimana DP World mengatasi masalah itu, saya pakai kerangka 5 tahap yang umum digunakan untuk menganalisis sistem IoT yang diterapkan pada sebuah organisasi besar. Yang pertama adalah information collection, yang kedua adalah acquisition, yang ketiga adalah quality, yang keempat adalah analytics, dan yang kelima adalah value creation. Secara sederhana, kelima tahap ini menjembatani dua dunia. Yang pertama adalah dunia fisik seperti sensor dan alat yang ada di lapangan, dengan dunia data seperti informasi dan analitiknya. Saya akan membahas satu persatu mengenai 5 kerangka tersebut. Tahap pertama adalah information collection. Di titik ini, DP World memasang sebuah sensor pada crane crane yang automated stacking crane dan terus-menerus mengukur posisi beban dan status pergerakan kontainer secara real time. Selain itu, ada juga kendaraan terminal yang otonom disebut dengan AITV atau Autonomous Internal Terminal Vehicle. Ini hasil dari kemitraan DP World dengan perusahaan bernama GD World, di mana teknologi otonom diintegrasikan secara bertahap ke armada kendaraan yang sudah ada. Tujuannya supaya lebih efisien dan jumlah armada fisik yang dibutuhkan bisa berkurang. Yang menurut saya cukup keren, pelanggan pun bisa melacak kontainernya menggunakan fitur Where is my container, di mana bisa melihat posisi kontainer dari sejak pengiriman dari pelabuhan, berpindah ke truk kereta, atau melewati berbagai titik cross dock sampai ke tujuan akhirnya. Semua bisa dilihat melalui satu interface aplikasi. Tahap kedua adalah acquisition. Setelah data terkumpul dari berbagai sensor di lapangan, semuanya harus diintegrasikan ke satu sistem terpusat yang bisa diandalkan oleh semua pihak. Disinilah GD World mengembangkan sistem bernama Zodiac Terminal Operating System yang diimplementasikan penuh di CT3 sejak Maret 2021. Implementasi versi terbarunya disebut sebagai loncatan besar karena mencapai tingkat otomasi 100%, menjadikan CT3 menjadi salah satu terminal paling canggih di dunia. Zodiac dikembangkan langsung oleh internal DP World, di mana menyatukan 18 sistem yang berbeda, mulai dari otomasi crane, perencanaan sandar kapal, pengelolaan kereta dan kargo, kontainer pendalaman, manajemen armada yang secara penuh, sampai kontrol terhadap stasiun pengangkut kontainer dan sistem billingnya. Bayangkan saja, 18 sistem tersebut yang dulunya berjalan sendiri-sendiri kini menjadi satu platform digital sehingga tidak ada perbedaan data lagi. Tahap ketiga adalah quality. Ini tahap yang paling diremehkan banyak orang. Data yang sudah terkumpul dan terintegrasi tidak langsung dipakai untuk mengambil keputusan. Harus diverifikasi dulu keakurasiannya. Berapa jumlah kontainer yang sebenarnya, di posisi mana kontainernya, sandar kapalnya kapan, semua dicek ulang supaya kesalahan manual seperti human error tidak terjadi lagi dan bisa diminimalkan. DP World juga memanfaatkan teknologi bernama Advanced Video Analytics atau AVA sebagai pengganti inspeksi fisik kontainer secara manual. Jadi, alih-alih petugas mendatangi kontainer secara satu persatu, sistem ini bisa memverifikasi di mana kondisi secara real time sebuah kontainer lewat video. Jauh lebih cepat dan yang penting lebih konsisten dibanding mengandalkan mata manusia yang mungkin kelelahan atau error. Tahap keempat yaitu analytics. Ini tahap yang paling wah menurut saya. Setelah data bersih dan akurat, DP World menggunakan modul bernama CargoS atau Cargos, yaitu rangkaian perangkat lunak berbasis AI yang mengotomasi hampir setiap proses yang ada di terminal. Cargos dipakai untuk berbagai keputusan operasional seperti penjadwalan crane yang optimal, prediksi kepadatan terminal di musim sibuk, sampai optimasi rute kendaraan otonom. Bahkan ada modul khusus bernama Cargos Finance, di mana untuk mendukung sisi keuangan dan perdagangannya. Selain itu, DP World juga memanfaatkan teknologi digital twin, semacam replika virtual dari seluruh aset dan proses pelabuhan. Dengan digital twin, mereka bisa mensimulasikan berbagai skenario, misalkan lonjakan volume kontainer saat musim ramai atau potensi gangguan rantai pasok, sebelum strategi itu benar-benar diterapkan di dunia nyata. Studi case terhadap DP World
menunjukkan bagaimana kombinasi AI dan IoT seperti ini bisa mengoptimasi penanganan kargo, mengurangi downtime peralatan, meningkatkan resiliensi rantai pasok secara keseluruhan. Yang menarik, DP World mengembangkan program pelatihan virtual untuk operator crane muda. Jadi proses belajarnya jauh lebih aman dan efisien dibanding harus turun langsung ke lapangan. Dan tahap kelima, value creation, ini adalah hasil akhirnya. Dan menurut saya bagian paling yang membuktikan bagaimana proses yang sebelumnya dilakukan secara benar dan tidak sia-sia. City Tree mencapai optimasi 100%, waktu sandar kapal dan proses bongkar muat menjadi jauh lebih cepat. Keselamatan kerja juga meningkat lewat penggunaan operator crane yang jarak jauh dan menggantikan kebutuhan operator yang naik dari ketinggian. Tapi menurut saya ada satu hal penting yang dilupakan soal digitalisasi, yaitu resikonya. Saya mau cerita soal kasus yang menurut saya bisa dijadikan pelajaran di mana untuk seluruh industri maritim, bukan hanya untuk DP World. Tahun 2017 ada serangan ransomware bernama NotPetya yang menyebar lewat perangkat lunak akuntansi asal Ukraina. Serangan ini melumpuhkan sistem milik AP Moller Mars, perusahaan pelayaran kontainer terbesar di dunia, sampai melumpuhkan operasional di 76 terminal. Bahkan, dampaknya sampai membuat Port of Los Angeles, salah satu terminal kargo terbesar di dunia, harus tutup untuk beberapa hari. Kerugiannya mencapai 250 sampai 300 juta US dollar. Dan yang paling ekstrim, karyawan Mars sampai harus kembali memakai sistem manual berbasis kertas, bahkan mengandalkan WhatsApp hanya untuk menjalankan operasional dasar pemindahan barang dari kapal ke darat selama beberapa hari. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa semakin canggih suatu sistem dan semakin terintegrasi dalam sebuah sistem IoT, semakin besar pula potensi dampaknya kalau terjadi insiden seperti kebocoran data dan sebagainya melalui keamanan cyber. Jadi, secanggih apapun sistemnya seperti Zodiac, TOS, atau Cargos, keamanan cyber tetap harus menjadi prioritas yang besar namanya. Kalau saya amati lebih jauh, ada beberapa hal yang menurut saya jadi kunci keberhasilan transformasi DP World. Pertama, digitalisasi yang konsisten, benar-benar menyentuh setiap lini, dari Zodiac, Cargos, sampai AITV. Kedua, proses bisnis yang dirancang secara menyeluruh. Jadi 18 sistem yang berbeda berhasil dijadikan satu platform, bukan sekedar untuk menambal sana sini saja. Yang ketiga adalah kepedulian mereka terhadap lingkungan lewat retrofit kendaraan rendah emisi yang menunjukkan digitalisasi mereka tidak cuma soal untung rugi ketiga, kepedulian soal lingkungan, di mana lewat retrofit kendaraan rendah emisi yang menunjukkan digitalisasi mereka tidak cuma soal untung rugi jangka pendek saja. Yang keempat adalah kolaborasi strategis. DP World tidak mengerjakan semuanya sendirian. Mereka juga melakukan kolaborasi dengan DG World untuk teknologi otonomnya dan IBM untuk infrastruktur digitalnya. Tapi yang paling menarik adalah meskipun teknologinya canggih, manusia tetap menjadi pengendali utama dalam setiap keputusan. AI dan digital twin cuma dijadikan data dan simulasi. Yang menentukan tindakan akhirnya tetap manajer dan operator yang ada di lapangan. Pendekatan seperti ini disebut dengan human center, di mana teknologi diposisikan sebagai alat bantu, bukan mengganti peran manusia. Jadi buat saya, studi case di DP World juga relevan kalau kita lihat konteksnya di Indonesia. Pelabuhan-pelabuhan besar kita seperti yang dikelola oleh Pelindo sebenarnya punya skala dan tantangan yang tidak jauh berbeda, di mana volume kontainer besar membutuhkan visibilitas data sampai tekanan untuk terus efisien. Pelajaran dari DP World yang menurut saya paling penting untuk diadaptasi adalah soal integrasi sistem yang menyeluruh, bukan parsial saja. Keterbukaan data ke pelanggan, dan yang paling krusial adalah investasi yang seimbang antara kecanggihan teknologi dengan kesiapan keamanan cyber dan sumber daya manusianya. Karena seperti yang kita lihat
dari kasus Notepad ya tadi, secanggih apapun sistemnya, kalau sistem keamanannya lemah, semua bisa runtuh dalam waktu yang singkat. Itu dia pembahasan saya bagaimana DB World mengubah Jebel Ali Port menjadi salah satu pelabuhan paling cerdas di dunia, mulai dari bagaimana mereka mengumpulkan data, mengintegrasikannya, memastikan kualitasnya, menganalisisnya dengan AI, sampai menciptakan nilai nyata untuk bisnis dan pelanggannya. Tapi juga jangan lupakan soal sisi resikonya, karena teknologi secanggih apapun tetap butuh manusia yang waspada di baliknya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan mengenai penerapan IoT di organisasi besar atau di perusahaan besar yang benar-benar bekerja di maritim. Terima kasih sudah menonton. Saya Muzaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.